Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Karena begitu seringnya Ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan Ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi Ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apakah engkau setuju jika ayah menikah dengan Ibu Bawang Merah? Jika ayahanda telah yakin dengan keputusan ayah, ananda hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula, Ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah, kalau engkau menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada Ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi Ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan Ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan Ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, Ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Dan Bawang Putih pun harus bangun pagi, menyiapkan makanan, beres-beres rumah, dan lain-lain. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Ibu, maafkan aku. Apa katamu? Dasar anak diri. Cepat cari ibu. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam, karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gubuk tua. Permisi Nek, nama saya Bawang Putih. Saya sedang mencari pakaian milik ibu saya yang hanyut di sungai. Dan saat ini saya butuh tempat untuk bermalam. Bolehkah saya bermalam di sini Nek? Oh, itu kain ibu akan aku kembalikan, tapi ada satu syarat. Kau harus menemaniku selama beberapa hari. Baiklah Nek, aku setuju. Asalkan Nenek mau memberikan pakaian itu padaku. Beberapa hari berikutnya, Nah, kamu telah menepati janjimu. Akan aku kembalikan kain milik ibu. Aku juga punya hadiah untukmu, bawa lagi. Terima kasih. Bawang Putih pun pulang ke rumah, dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Doang kemari dan berdua. Ketika Bawang Putih pergi ke dapur untuk mengupas lampu kuning pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui dalam lampu tersebut terhadap emas permata yang begitu banyak. Ibu, aku menemukan perhiasan ini. Bawang Putih, dari mana kamu mendapatkan perhiasan ini? Aku mendapatkan perhiasan itu dari sebuah lampu yang ditemukan oleh seorang nenek saat aku mencari pakaian. Begitu mendengar cerita dari Bawang Putih, Bawang Merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut.
Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Wah, apakah nenek ditutupin beberapa saat lalu hanya di sungai? Oh, itu baju milikku. Aku telah menemukannya. Akan aku berikan satu syarat. Kau harus temaniku beberapa hari. Baiklah, nenek akan menuruti kata-kataku. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang, Aku telah menginap di sini bersamamu selama beberapa hari. Mana imbalanku? Baiklah, Anda hari ini bertemu. Yeay! begitu bawang putih sedang melanjutkan mencuci baju di sungai dan sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Tak cocok dengan ibu bawang merah. Ayah bawang putih pun termasuk menyukai ibu bawang merah. Ibu ke sini mandi juga.